all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wang Qiwer juga merasakan pikirannya dan meliriknya, sepertinya bertanya apakah dia benar-benar mengekspos perpaduan jiwa bela diri mereka. Huo Yuhao tidak bisa memutuskan. Meskipun Wang Donger sangat murah hati, dia juga mengerti betul itu. Meskipun dia yakin, apakah dia benar-benar tidak terganggu. Sebagai gadis normal, bagaimana mungkin dia tidak? Dia hanya tidak ingin menempatkannya di posisi yang buruk, jadi dia bertindak seolah-olah tidak. Ini menyayat hati baginya. Huo Yuhao secara alami tidak ingin hal lain memengaruhi hubungannya dengan Wang Donger. Suara-suara pertempuran menjadi semakin keras. Untungnya, gema yang mereka dengar menyampaikan bahwa dua binatang jiwa yang tidak dikenal tidak bergerak banyak seperti saat mereka bertarung. Kai Meier menutup matanya dan mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata, mereka memiliki sekitar 30.000 hingga 35.000 tahun budidaya, setidaknya mereka adalah makhluk kelas 2. Petik 2. Binatang buas tidak jelas dipisahkan menjadi kelas. Itu lebih jadi hanya penilaian kemampuan bawaan mereka. Sederhananya, Dark Golden Terraclaw Bears adalah contoh nyata dari soul kelas 1, sedangkan soul kelas 2 masih cukup luar biasa meski tidak menjadi yang terkuat. Kera serigala yang bertemu Huo Yuhao dan Wang Qiwer sebelumnya memiliki kekuatan tempur yang besar. Namun, mereka hanya benar-benar kuat karena keterampilan fusi jiwa bela diri tiga arah mereka. Hanya berdasarkan pada kemampuan masing-masing, mereka hanya kelas 2, bahkan dengan teleportasi instan diperhitungkan. Karena Kai Meier telah mengklaim bahwa dua makhluk jiwa ini adalah kelas 2, dan bahwa mereka juga memiliki budidaya 30 hingga 35.000 tahun, itu berarti bahwa budidaya mereka setara dengan sage jiwa berpengalaman dari halaman dalam. Meskipun binatang buas dengan budidaya dari 10.000 hingga 90.000 tahun secara kolektif dikategorikan sebagai 10.000 tahun binatang buas, masih ada celah besar dalam budidaya mereka. Tahun ke-10.000, 30.000, 50.000, dan 70.000 semuanya merupakan penghalang yang harus dilewati oleh makhluk buas jiwa. Kemampuan mereka juga meningkat secara signifikan ketika mereka melakukannya. Jika dua makhluk jiwa ini berhasil mencapai 50.000 tahun budidaya, mereka akan setara kekuatannya dengan jiwa Doulos. Selain itu, binatang buas secara fisik lebih kuat dari manusia. Dengan demikian, bahkan Soul Doulo akan merasa sulit untuk menantang mereka. Kai Meier berkata, jangan terburu-buru. Jika saya tidak salah, ini mungkin pertarungan untuk wilayah. Pertarungan semacam itu biasanya akan berlangsung cukup lama. Namun, ini bukan pertarungan hidup dan mati, mereka mungkin akan menahan diri. Kami akan menuju ketika mereka sudah menghabiskan lebih banyak kekuatan mereka. Petik 2. Mereka bisa menangani dua binatang jiwa, tapi ini masih wilayah inti dari hutan bintang besar Dou. Siapa yang tahu jika 100.000 tahun jiwa binatang akan tiba-tiba jatuh dari langit? Jika sesuatu seperti itu terjadi, mereka semua akan mati. Itu sebabnya sangat penting bahwa mereka memastikan semua orang dalam kondisi prima. Karena mereka menunggu, semua orang dengan cepat menyesuaikan kondisi mereka. Wang Donger berjalan mendekati Wang Qiwer dan tersenyum padanya. Wang Qiwer berpikir dalam hati, kenapa kamu tersenyum padaku? Dia berkata dengan dingin, apakah ada masalah? Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih karena membantu Yuhao menemukan cincin jiwa yang cocok. Saya juga ingin meminta maaf karena bersikap kasar kepada Anda di masa lalu. Petik 2. Wang Qiwer mendengus dan berkata, tidak bisakah dia berterima kasih padaku sendiri?
Apakah Anda mengatakan bahwa dia membutuhkan Anda untuk berterima kasih kepada saya? Petik 2. Wang Donger tidak terganggu dengan kata-katanya. Dia hanya terkekeh dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Qiwer secara alami berhenti berbicara dengannya juga. Dia melirik Huo Yuhao lagi, yang berdiri agak jauh. Saat ini, Huo Yuhao tidak punya waktu untuk berterima kasih padanya. Dia melepaskan deteksi spiritualnya dan berusaha mendeteksi gerakan di sekitarnya. Sebagai master jiwa tipe kontrol utama tim, dia telah menjadi orang tersibuk sejak memasuki wilayah inti. Kedua anak beruang Dark Golden Terraclaw Bear agak lengket. Meskipun Huo Yuhao telah menurunkan mereka sekarang tidur dengan sangat nyaman sambil memeluk pahanya. Huo Yuhao tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang itu. Ketika dia bertarung nanti, dia tidak punya pilihan selain memperlakukan mereka sebagai beban. Setelah merenung sejenak, Huo Yuhao berkata kepada Kai Meier, "Din Kai, seharusnya tidak menjadi masalah jika saya mengambil alat jiwa yang sedikit lebih besar di sini, kan?" Kai Meier tertegun sejenak. Meskipun dia adalah dekan Departemen Martial Soul, dia tidak tahu banyak tentang alat jiwa. "Apa yang ingin kamu ambil?" Huo Yuhao melirik ke bawah dan berkata, "Kedua orang ini terlalu melekat, tidak akan nyaman jika aku membawa keduanya untuk bertarung nanti. Kami juga tidak bisa membekukannya. Bahkan jika mereka dapat pulih darinya, itu masih akan berbahaya bagi mereka. Saya ingin menempatkan mereka di dalam alat jiwa dan mencegah mereka berlari ketika mereka bangun. Pada saat yang sama, alat jiwa juga akan melindungi mereka." Petik 2. Kai Meier berkata, "Itu seharusnya tidak menjadi masalah selama Anda yakin bahwa alat jiwa itu cukup aman. Juga sangat berbahaya bagi mereka untuk berada di sini. Setiap binatang buas yang melihat mereka pasti akan menyerang dan memakannya." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan mereka terlalu jauh dariku." Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil beberapa langkah ke samping dan mengangkat tangan kirinya ke arah area yang sedikit luas. Cincin Starlight Sapphire-nya bersinar terang, dan cahaya biru redup menyebar di udara. Setelah ini, sesuatu yang besar muncul di depan semua orang. Itu adalah entitas besar berbentuk bola dengan 8 kaki panjang. Entitas berbentuk bola itu berdiameter 2 meter, dan memiliki kilau logam yang sangat aneh pada tubuh emasnya. Apa ini? Semua orang yang hadir tercengang oleh penampilannya, mereka belum pernah melihat alat jiwa sebesar ini sebelumnya. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, "Ini disebut alat jiwa eksplorasi semua medan. Saya belajar bagaimana menggunakannya di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Akademi kami juga memiliki cetak biru untuk itu. Namun, saya juga membuat satu untuk saya sendiri, dan menambahkan beberapa hal yang secara pribadi saya teliti." Petik 2. Dia meraih kedua anaknya dan berjalan menuju alat jiwa eksplorasi semua medan setelah dia selesai menjelaskan. Ketika dia melihatnya, Huo Yuhao tidak bisa tidak memikirkan Zhu Zi dan Keke. Mereka bertiga telah duduk di alat jiwa yang sama untuk menjelajahi pegunungan Jing yang sebelumnya. Alat jiwa eksplorasi semua medan ini telah diselesaikan oleh Huo Yuhao dan termasuk beberapa elemen senjata tersembunyi Sekte Tang. Bukan hanya itu berarti lebih sedikit susunan formasi diperlukan, tetapi itu juga berarti bahwa itu lebih fleksibel ketika dikontrol. Huo Yuhao juga menggunakan bahan terbaik yang dia miliki untuk membuatnya. Itu sekarang pada standar alat jiwa kelas 6, dengan pertahanannya dekat dengan alat jiwa kelas 7. Huo Yuhao melompat ke alat jiwa dan celah menutup di belakangnya. Ketika dia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, alat jiwa berdiri, kakinya memanjang dan menarik beberapa kali. Sebuah penghalang kemudian bersinar di sekitarnya saat ia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Semua orang yang hadir ingin tahu ketika mereka melihat alat jiwa yang menarik ini. Mereka telah melihat alat jiwa yang digunakan untuk membawa orang sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat alat jiwa yang keduanya sepenuhnya menutupi seorang guru jiwa dan muncul mobile. Suara Huo Yuhao beresonansi dari alat jiwa. Ketika pertarungan ini berakhir, siapapun yang tertarik dengan alat jiwa eksplorasi semua medan bisa datang mencobanya. Itu bisa menampung 3 orang. Petik 2.
Jelas tidak cocok bagi mereka untuk mencobanya sekarang. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa jiwa. Akan lebih mudah bagi mereka untuk memamerkan kemampuan mereka di luar itu. Kaki alat jiwa mulai bergerak di bawah kendali Huo Yuhao. Hanya perlu beberapa langkah untuk mencapai tempat di mana Huo Yuhao awalnya. Sementara itu, deteksi spiritual Huo Yuhao tidak terpengaruh sama sekali, dia masih menggunakannya dari dalam. Kai Meier menghela nafas di dalam hatinya. Sepertinya era alat jiwa akan segera tiba. Bahkan, baik dia maupun Yan Shaoze tahu bahwa alat jiwa pasti akan menjadi pusat perhatian seiring kemajuan dan perkembangan terus dilakukan. Namun, itu tidak berarti mereka bersedia digantikan oleh alat jiwa. Ini juga yang dipikirkan banyak ahli jiwa. Insinyur jiwa hanya akan menjadi lebih dan lebih kuat sebagai alat jiwa berkembang. Dalam waktu dekat, dunia mungkin menjadi milik para insinyur jiwa. Adapun tuan jiwa murni seperti mereka cenderung dihilangkan. Sebelum benua matahari bulan tiba, benua Douluo telah mengukur kekuatan kekaisaran berdasarkan pada jumlah penguasa jiwa dan gelar Douluos yang dimilikinya. Namun, penggunaan penguasa jiwa di medan perang telah sangat berkurang sebagai insinyur jiwa menunjukkan kekuatan mereka. Alat jiwa jarak jauh sangat bermasalah bagi tuan jiwa. Tidak peduli seberapa kuat seorang master jiwa, dia tidak bisa menghadapi serangan jarak jauh jika itu terlalu berlebihan. Ini adalah perbedaan utama antara senjata dingin dan senjata api. Kekaisaran jiwa surgawi, kekaisaran Douling, dan kerajaan bintang Luo semuanya sangat kuat. Namun, mengapa kemajuan mereka dalam mengembangkan alat jiwa sangat lambat selama beberapa ribu tahun terakhir? Apakah itu karena sumber daya mereka tidak sebesar milik Kekaisaran Sun Moon? Kekaisaran Sun Moon berada di sekitar ukuran yang sama dengan Kekaisaran Luo Star. Lebih jauh lagi, sumber daya dapat dibeli bahkan jika mereka tidak dapat direbut. Pada kenyataannya, ketiga kerajaan telah tertinggal di belakang Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengembangan alat jiwa karena tuan jiwa mereka yang dihormati telah terlalu banyak menekan dan mempengaruhi pengembangan alat jiwa dan insinyur di kerajaan mereka masing-masing. Ini juga menjadi kasus bagi Shrek Academy. Itu seperti sebuah kerajaan kecil yang memegang posisi yang sangat terhormat di benua itu. Jika penatuamu tidak memutuskan bahwa Akademi Shrek harus mulai lebih fokus pada Departemen Alat Jiwa sebelum dia meninggal, pengembangan alat jiwa di Akademi kemungkinan akan terhenti lebih lama. Ketika dia memikirkan semua ini, Kai Meier harus mengakui bahwa penatuamu memiliki pandangan jauh ke depan. Mungkin sudah waktunya bagi tuan jiwa untuk memberi jalan. Semua orang mengamati entitas bercahaya berbentuk bola, dan Wang Donger bahkan berjalan ke depan untuk mengetuknya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao tertawa. Jangan mengetuk, jangan mengetuk. Mungkin menjadi marah. Petik 2. Wang Donger terkekeh dan menjawab, ini adalah noda besi. Bagaimana bisa marah? Petik 2. Saat dia berbicara, serangkaian suara dentang terdengar. Tong logam mulai keluar dari alat jiwa dan menunjuk ke arah Wang Donger. Undulasi kekuatan jiwa bisa dirasakan dengan jelas dari setiap barel. Wang Donger terkejut, dan melompat mundur tanpa sadar. Perasaan seketika dikunci bahkan menyebabkan dia melepaskan jiwa bela dirinya. Alat jiwa yang sebelumnya berkilau, bersih itu tampaknya langsung berubah menjadi landak. Ada hampir 100 barel logam di atasnya, dengan berbagai ukuran dan warna. Jelas, mereka digunakan untuk tujuan yang berbeda. Yang paling menarik dari mereka semua adalah meriam jiwa yang sangat besar. Meriam jiwa ini memiliki diameter sekitar 20 cm. Pangkal laras itu berbentuk setengah lingkaran, seperti topi kecil yang melekat pada bagian atas kendaraan jiwa. Laras bisa berputar sendiri, dan membawa tekanan terbesar pada Wang Donger. Alat jiwa ini tidak diciptakan oleh Huo Yuhao. Dia tidak begitu baik. Ini adalah hadiah dari Xuan Ziwen sebelum dia pergi. Barel ini dipasang oleh Xuan Ziwen. Yang ada di titik tertinggi adalah meriam jiwa yang diam. Itu tidak terlalu besar, dan bahkan mengetuk ukuran kendaraan eksplorasi semua medan untuk menahan recoil saat ditembakkan. Dari segi struktur, itu bisa dianggap meriam jiwa stasioner kelas 6. Namun,
itu bisa menembakkan kelas 8 dan di bawah peluru meriam jiwa stasioner karena distabilkan oleh basisnya. Tentu saja, meriam-meriam itu harus tersedia terlebih dahulu. Setelah mendapatkan alat jiwa ini, Huo Yuhao membuat beberapa modifikasi padanya, terutama dalam hal pergerakannya. Dia menyederhanakan beberapa hal dan menambahkan beberapa elemen ke dalamnya, membuatnya lebih fleksibel. Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao bahwa meriam stasioner yang baru seperti itu adalah produk penelitian terbaru dari Illustrious Virtue Hall. Kekuatan ofensif mereka bahkan bisa dibandingkan dengan strategi benteng jiwa yang digunakan oleh insinyur jiwa kelas 6. Benteng jiwa baru ini bahkan mobile, dan terkenal karena insinyur jiwa dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup mereka di dalamnya. Pada akhirnya, sangat sulit untuk meneliti robot yang sebenarnya. Maka, Illustrious Virtue Hall menjadi tidak terlalu menuntut, dan mencoba yang terbaik untuk melengkapi alat jiwa penjelajahan semua medan ini. Mereka bahkan memberinya nama baru, Benteng Self-Driving Medan Segala Medan. Ketika Xuan Ziwen menyerahkannya ke Huo Yuhao, benteng serba bisa untuk semua medan telah didorong ke tahap produksinya. Setelah produksi, penggunaan bahan langka tertentu akan menurun. Kualitas keseluruhan akan turun ke tingkat alat jiwa kelas 5. Namun, kekuatan tempur insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon masih akan ditingkatkan jika mereka dilengkapi dengan benteng-benteng ini. Untungnya, Xuan Ziwen telah memberitahu Huo Yuhao tentang hal itu. Bahkan setelah kualitas bahan yang digunakan turun, benteng-benteng ini masih sangat mahal. Mereka belum bisa diproduksi secara massal. Semua orang dari Shrek terpana ketika mereka melihat landak. Itu benar-benar menyerupai landak. Huo Yuhao memberitahu mereka, alat jiwa penjelajahan semua medan ini telah menjadi benteng pengemudian semua medan setelah dimodifikasi. Dalam waktu dekat, para insinyur jiwa kekaisaran Sun Moon akan dilengkapi dengan kendaraan seperti ini. Petik 2. Kai Meier tertawa pahit. Yuhao, apa kamu mencoba memberitahuku sesuatu? Huo Yuhao terkesan. Din Kai memang pintar. Dia dapat mengatakan bahwa saya mencoba untuk mengisyaratkan sesuatu. Din Kai, aku ingin melamar ke Paviliun Dewa Laut agar semua siswa akademi belajar bagaimana menggunakan alat jiwa setelah kita kembali. Mereka tidak harus belajar cara membuat alat jiwa, tetapi setidaknya mereka harus tahu cara menggunakannya. Jika memungkinkan, kita bisa mulai dengan halaman dalam. Saya harap Anda dapat membantu saya dengan ini. Petik 2. Kai Meier tertawa tak berdaya. Aku tahu bahwa kamu tidak memamerkan alat jiwa ini tanpa alasan. Mari kita bicara ketika kita kembali. Saya perlu membicarakannya dengan Saoze. Namun, saya pikir Anda harus meyakinkan Penatua Xuan terlebih dahulu. Petik 2. Baik. Huo Yuhao juga tahu bahwa dia tidak sabar. Dia harus menunggu sampai mereka kembali dulu. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi menambahkan, Din Kai, kita sebenarnya telah berpegang pada kesalahpahaman. Apa? Kai Meier tercengang. Setelah merenung sebentar, Huo Yuhao berkata, selama ini, akademi kita dan ketiga kekaisaran di benua ini telah mengalami kemajuan sangat lambat dalam hal pengembangan alat jiwa. Ini sangat terkait dengan keengganan guru jiwa untuk menerima kebangkitan alat jiwa. Namun, para master jiwa adalah mereka yang benar-benar dapat melepaskan kekuatan penuh dari alat-alat jiwa. Insinyur jiwa tidak disebut demikian karena mereka dapat menghasilkan alat jiwa. Saya percaya bahwa siapapun yang dapat menggunakan alat jiwa dapat dianggap sebagai insinyur jiwa. Seorang insinyur jiwa akan lebih baik daripada seorang guru jiwa jika mereka berdua menggunakan alat jiwa yang sama untuk pertama kalinya. Itu karena dia lebih akrab dengan alat jiwa pada umumnya. Namun, saya benar-benar yakin bahwa guru jiwa akan memiliki keuntungan yang lebih besar dengan latihan dan pengenalan yang cukup. Ini juga berarti bahwa saya percaya bahwa setiap guru jiwa dapat menjadi insinyur jiwa yang luar biasa, sedangkan insinyur jiwa mungkin tidak selalu dapat membuka potensi penuh dari alat jiwa sendiri. Faktanya, aku selalu menganggap bahwa rencana prajurit tertinggi kita adalah ujian bagi teori ini. Saya sudah sampai pada kesimpulan. Begitu, Kai Meier benar-benar tersentuh pada saat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyela Huo Yuhao,
Apakah Anda mengatakan bahwa Tuan Jiwa akan jauh lebih kuat jika kita bertarung menggunakan alat jiwa? Huo Yuhao menjawab, ya, itulah yang saya maksud. Saya sangat yakin akan hal itu. Saya percaya bahwa tren masa depan akan menjadi master jiwa dilengkapi dengan alat jiwa yang dibuat khusus bersama dengan jiwa bela diri mereka sendiri. Akademi kami adalah akademi terbaik di benua ini. Mengapa kita tidak memulai tren ini? Alat jiwa bukanlah monster. Itu hanya senjata yang kami gunakan. Mereka seperti tombak naga emas kiwer. Petik 2. Kai Meier mengangguk, dan tampak termenung. Yu Hao, aku harus mengakui bahwa kamu telah memindahkan aku. Setelah kami kembali, kami harus membahas ini secara rinci. Ini menyangkut jalur pengembangan akademi di masa depan. Saya sepertinya memiliki gagasan kasar tentang apa yang Anda maksudkan. Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan hormat, Din Kai, terima kasih telah mendukung saya. Dia adalah orang yang tahu batas kemampuannya. Pada titik ini, Kai Meier sudah menerima sarannya. Jika dia mengomel lebih jauh, dia mungkin menjadi kesal. Pada titik ini, auman memekakkan telinga terdengar dari jauh. Gelombang suara begitu kuat sehingga setiap orang tanpa sadar menutupi telinga mereka dan mundur beberapa langkah. Sky Shaking Roar. Kai Meier tercengang. Dia akhirnya menyadari apa salah satu dari dua makhluk jiwa yang bertempur itu. Seharusnya roar pencakar langit. Itu juga melepaskan kemampuan bawaan terkuatnya. Ayo pergi. Kai Meier berbicara kepada yang lain, lalu dengan cepat berlari ke depan. Zhang Lexuan dengan cepat mengambil posisi sebelumnya dan menutupi punggung semua orang. Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya ke depan. Sisanya mengikuti di sampingnya, bergerak cepat menuju dua binatang jiwa. Bahkan jika itu adalah Great Stardew Forest, beberapa kilometer tidak terlalu jauh untuk mereka. The Sky Shaking Roar telah mengejutkan mereka semua sebelumnya. Mereka masih beberapa kilometer jauhnya. Raungan itu begitu memekakkan telinga sehingga mereka masih berdenging. Ketika mereka semakin dekat, mereka praktis diserang oleh gelombang suara. Itu harus menjadi Sky Shaking Roar. Bentrokan antara dua binatang jiwa berlanjut. Mereka bertarung semakin dan semakin intens. Akhirnya, Huo Yuhao dapat mendeteksi mereka. Gelombang kekuatan jiwa dari dua makhluk jiwa ini sangat kuat, sehingga Huo Yuhao tidak bisa menutupi seluruh tubuh mereka dengan deteksi spiritualnya. Dia hanya bisa mengamati dari dekat. Bentuk-bentuk dua jiwa binatang juga muncul dalam pikiran semua orang. Salah satunya menyerupai singa. Karena dia melihatnya melalui deteksi spiritualnya, warna rambut singa tidak bisa dibedakan. Dari segi penampilan, itu tampak seperti singa kecil. Panjangnya hanya 1 meter, tingginya bahu di bawah 60 cm. Namun, itu cepat, dan memancarkan raungan yang dalam yang pernah mereka dengar. Itu benar, makhluk jiwa ini adalah Sky Shaking Roar, asal dari raungan memekakkan telinga. Meskipun kecil, suaranya sangat keras, dan bisa dengan mudah dianggap sebagai senjata mematikan. Semua flora dalam radius 300 meter dari daerah di mana dua makhluk jiwa bertarung telah menghilang. Lebih tepatnya, itu telah diparut menjadi bubuk oleh raungan yang memekakkan telinga. Kemampuan bawaan terkuat dari Sky Shaking Roar adalah sama dengan namanya. Bahkan binatang jiwa 100.000 tahun akan merasa sulit untuk berurusan dengan keterampilan jiwa ini. Gelombang suara yang menakutkan tidak bisa dilawan hanya dengan menutupi telinga seseorang. Gelombang suara adalah serangan tipe domain dan keterampilan kontrol tipe domain. Bahkan jika seseorang dapat menangani kekuatan destruktif dari gelombang suara ini, pendengaran mereka masih akan sangat terpengaruh. Dering yang terjadi dapat menyebabkan vertigo yang parah. Itu adalah kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan kontrol dan pelanggaran, dan justru karena kemampuan inilah gemuruh pengambil langit dianggap sebagai binatang jiwa kelas 2. Lawan The Sky Shaking Roar juga tidak biasa. The Sky Shaking Roar tidak besar, tetapi lawannya bahkan lebih kecil. Itu menyerupai seekor anjing, tetapi anggota tubuhnya sangat tebal, dan bentuknya sedikit aneh. Tidak ada rambut di tubuhnya, dan ditutupi dengan sisik. Huo Yuhao bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang berasal dari sisiknya menggunakan deteksi spiritualnya, tetapi tidak tahu tujuannya. Meskipun kecil,
itu tampak sangat ganas. Wajahnya panjang dan jelek, sementara taringnya mencuat melewati bibirnya. Binatang buas apa ini? Tanda tanya besar muncul di benak Huo Yuhao. Dia belum pernah melihat binatang seperti jiwa sebelumnya. Kai Meier tercengang ketika dia berkata, apakah ini Beast Silver Brave? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Silver Brave Beast, Huo Yuhao hilang. Bahkan Zhang Lexuan ragu. Jelas, dia juga tidak tahu apa-apa tentang makhluk jiwa ini. Wang Qiwer memandang Kai Meier dan mengangguk. Dia berkata, itu adalah Beast Silver Brave. Kai Meier tercengang, dan kehilangan suaranya saat dia bertanya, bukankah Beast Silver Brave sudah punah? Mengapa masih ada di hutan Great Stardow? Jika itu adalah Silver Brave Beast, itu tidak bisa dengan mudah dibunuh oleh Sky Shaking Roar. Situasi pasti akan berubah lagi. Jangan mendekatinya. Yuhao, terus pantau mereka. Petik 2. Setelah dia membisikkan instruksinya, dia memimpin yang lain untuk bersembunyi di balik pohon besar. Zhang Lexuan bertanya, binatang seperti apa sih Silver Brave Beast? Akademi sepertinya tidak mengajarkan kita tentang hal itu dalam kurikulum. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan menjawab, ya, itu tidak diajarkan. Sementara akademi mengajarkan Anda tentang keberadaan kuno dan makhluk jiwa yang punah, ia hanya akan memilih yang representatif. Kami biasanya tidak akan berbicara tentang binatang jiwa punah lainnya. Lagi pula, mereka tidak memiliki makna yang nyata. The Silver Brave Beast juga jarang ditemukan di koleksi kuno. Sudah punah sejak lama. Mirip dengan Dark Golden Terraclaw Bear, karena memiliki kemampuan reproduksi yang buruk. Petik 2. Huo Yuhao masih berada di benteng self-driving medan luas, tapi dia bisa mendengar Kai Meier dengan jelas. Binatang buas yang sudah punah. The Sky Shaking Roar jelas bukan pilihan yang ada dalam pikiran Wang Qiwer untuknya. Ini berarti bahwa dia telah menemukan Beast Silver Brave untuknya. Kai Meier melanjutkan, sebenarnya, Beast Silver Brave hanya dianggap sebagai binatang jiwa kelas 3. Namun, ia memiliki keterampilan jiwa bawaan yang sangat kuat yang menabrak mereka hingga kelas 2. Qiwer, Anda pernah melihatnya sebelumnya. Petik 2. Wang Qiwer mengangguk dan menjawab, ya. Saya bahkan menderita di bawah tangannya. Jika bukan karena keberuntunganku, aku akan, karena itu meninggalkan kesan mendalam di pikiranku. The Silver Brave Beast adalah makhluk jiwa elemental kembar lincah. Sementara elemen kembarnya tidak terlalu kuat, keterampilan jiwa bawaannya sangat kuat. Jika seseorang lalai, mereka akan sangat menderita di bawah tangannya. Petik 2. Kai Meier mengangguk dan berkata, sepertinya keberuntungan Huo Yuhao hebat hari ini. Kedua binatang buas ini adalah pilihan hebat. Yong Yue, sementara kamu adalah master jiwa tipe agility, kontrol menyeluruh dan bakat bertarung Sky Shaking Roar akan sangat bermanfaat untuk pengembangan masa depan kamu jika kamu bergabung dengannya. Bagaimana menurut Anda? Li Yongyue sudah mulai bersemangat. Ketika dia menemukan Sky Shaking Roar, dia sudah tersentuh. Itu karena dia kira-kira bisa menebak bahwa keterampilan jiwanya tidak cocok untuk Huo Yuhao. The Sky Shaking Roar hanya muncul di wilayah inti. Tanpa Din Kai menemani mereka, tidak akan mudah baginya untuk menemukannya. Meskipun jiwa bela dirinya tidak sepenuhnya kompatibel dengan itu, kemampuan Sky Shaking Roar dapat mengimbangi kekurangan ini. Dia mengangguk tanpa ragu saat dia setuju dengan sepenuh hati. Han Ruoruo bertanya, Din Kai, apa keterampilan jiwa Beast Silver Brave? Beritahu kami. Kai Meier menjawab, saya pasti bermaksud memberitahu kalian semua, atau saya tidak akan menghentikan Anda. Keterampilan jiwa bawaan Silver Brave Beast disebut prasasti, kemampuan yang sangat kuat. Itu bisa menuliskan keterampilan jiwa lawannya dan menyimpannya dalam pikirannya. Saat dibutuhkan, ia bisa menggunakannya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa prasasti Beast Silver Brave ini sepenuhnya dilakukan melalui energi ilahinya, dan karenanya tidak akan terpengaruh oleh apapun. Ketika melepaskan prasasti, itu hanya akan dibatasi oleh budidaya sendiri. Kekuatan keterampilan jiwanya mampu dilepaskan sepenuhnya. Biarkan saya memberi contoh. Jika Silver Brave Beast bertarung melawan kita, itu akan bisa menuliskan Golden Sky Search Ruoruo dan menggunakannya untuk melawannya.
Jika budayanya sama dengan Ruo, kekuatan Golden Sky Surge-nya tidak akan berbeda dengan Ruo's Golden Sky Surge. Jika budidaya di atas miliknya, maka kekuatan Golden Sky Surge-nya akan benar-benar lebih baik. Melawan Silver Brave Beast adalah hal yang umum untuk melihat keterampilan jiwamu sendiri digunakan untuk melawanmu, dan kau akan terperangah. Itu sebabnya saya berharap tidak ada dari Anda yang menggunakan keterampilan jiwa keempat atau di atas ketika Anda bertarung nanti, untuk mencegah prasasti itu berhasil. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Kai Meier, Huo Yuhao merasakan detak jantungnya meningkat. Prasasti ini terlalu kuat. Ini juga berarti bahwa dia bisa mendapatkan keterampilan jiwa yang kuat ini jika dia berhasil mendapatkan cincin jiwa Silver Brave Beast. Dia bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Ketika dia berpikir sampai titik ini, dia dengan cepat bertanya, "Din Kai, tulisan apa yang dibatasi olehnya?" Kai Meier memandang bola logam besar dan mengangguk di dalam hatinya. Huo Yuhao tidak kehilangan ketenangannya karena dia bersemangat, tetapi malah memikirkan pertanyaan. Memang ada batasan. Itu hanya dapat digunakan untuk menuliskan satu keterampilan jiwa pada suatu waktu. Ini juga berarti bahwa Beast Silver Brave harus melepaskan keterampilan jiwa yang tertulis sebelum dapat menulis keterampilan jiwa lain. Menurut catatan sejarah, ada juga waktu terbatas untuk menggunakan prasasti. Namun, tidak ada yang tahu berapa kali itu. Satu-satunya kepastian adalah bahwa itu tidak akan di bawah 3. Petik 2. Sudah cukup, seru Huo Yuhao di dalam hatinya. Tentu saja prasasti itu memiliki keterbatasan. Jika lawannya tidak cukup kuat, kemampuan yang tertulis tidak akan luar biasa. Itu akan sia-sia dalam pertarungan saat itu. Namun, manusia berbeda dari binatang buas. The Silver Brave Beast harus bertarung dengan Beast Soul lainnya sebelum bisa menyelesaikan tulisan. Namun, guru jiwa dapat berkomunikasi dengan pasangannya dan menuliskan keterampilan jiwa mereka. Situasinya berbeda. Huo Yuhao menjadi lebih bersemangat saat memikirkan hal ini. Jika dia menggunakannya dengan baik, itu bisa membawa efek mengejutkan pada lawannya. Kai Meier menambahkan, inskripsi The Silver Brave Beast tidak efektif dalam segala hal. Kecuali budidayanya mencapai 100.000 tahun, itu tidak akan bisa menuliskan keterampilan jiwa dari binatang jiwa 100.000 tahun. Tentu saja, masalah ini tidak akan ada begitu Anda menjadi Titol Douluo, jika Anda berhasil mendapatkan keterampilan jiwa ini. Anda benar-benar harus berterima kasih kepada Kiwer. Ini adalah hadiah yang sangat besar. Tidak ada yang tahu apakah Silver Brave Beast kedua akan muncul di benua itu lagi. Petik 2. Wang Kiwer berkata, seharusnya ada lebih dari satu di hutan bintang besar Do, tetapi mereka sangat langka. Mereka semua tinggal di wilayah inti. Saya telah melihat mereka 2 kali di dekatnya. Seharusnya ada lebih dari 1. Petik 2. Kai Meier mengungkapkan senyum di wajahnya dan berkata, itu bagus. Jujur saja, aku tidak ingin melihat binatang buas punah meskipun ada konflik antara kami dan mereka. Jika proposisi tentang roh yang disebutkan oleh Huo Yuhao dapat terwujud di masa depan. Saat dia berbicara sampai titik ini, dia berhenti sejenak dan menatap Wang Kiwer. Dia berkata, mengenai roh, kamu akan tahu kapan kamu kembali ke akademi. Mereka akan diuji pada siswa halaman dalam terlebih dahulu. Petik 2. Wang Kiwer mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya dan berkata, akademi telah menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa. Kai Meier menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan saatnya untuk membicarakan hal itu sekarang. Meskipun itu bukan substitusi lengkap, itu mungkin dapat menengahi hubungan kita dengan binatang buas jika berhasil. Ini tentang waktu. Ayo bersiap-siap untuk bertarung. Petik 2. Di sisi lain, intensitas pertarungan antara 2 binatang jiwa telah mencapai puncaknya. Meskipun mereka berada sekitar 2 km jauhnya, mereka masih bisa merasakan gelombang-gelombang kekuatan jiwa yang datang dari jauh. Wang Kiwer agak heran pada saat ini. Mengganti cincin jiwa. Kemampuan macam apa itu? Sepertinya itu terkait dengan Yu Hao. Namun, misi utama untuk semua orang sekarang adalah untuk merawat 2 binatang jiwa ini. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya. Kai Meier berbisik, aku akan maju nanti.
Lexuan, bawa Li Yongyue bersamamu dan belok kiri. Ruo, lanjutkan dari kanan untuk memotong rute pelarian mereka. Yu Hao, bisakah Mo Xuan memasuki alat jiwamu? Anda, Donger, dan Kiwer akan bertanggung jawab untuk sisi kiri. Petik 2. Tidak masalah. Huo Yu Hao membuka kendaraan, dan Mo Xuan masuk. Mo Xuan dipenuhi dengan rasa ingin tahu ketika ia memasuki benteng self-driving. Huo Yu Hao berbalik untuk tersenyum padanya dan berkata, "Saudaraku Mo, aku bisa mengajarimu bagaimana mengendalikannya di masa depan jika kamu tertarik." Bagian yang paling menarik tentang perubahan dari seorang guru jiwa menjadi seorang insinyur jiwa adalah bahwa hal itu dapat membuat seseorang seperti Anda, yang tidak terlalu cenderung ofensif, jauh lebih kuat. Petik 2. Saya tertarik. Saya sangat tertarik. Mo Xuan menjawab tanpa ragu-ragu. Ada tatapan terbakar di matanya. Ketika Huo Yu Hao berbicara dengan Kai Meier sebelumnya, dia bukan satu-satunya yang dipindahkan. Mo Xuan adalah orang yang paling gelisah. Sebagai master jiwa tambahan, dia dilindungi di medan perang oleh anggota timnya yang lain. Ketika dia melihat barel yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di benteng self-driving sebelumnya, dia benar-benar terbangun. Jika ada sesuatu seperti ini untuk melindunginya, dia tidak akan lagi menjadi beban bagi anggota tim lainnya di medan perang.